Shalom, kembali kita bertemu dalam ibadah doa dan kesaksian GKN Immanuel. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Pada hari ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami Tuhan datang kepadamu untuk berdoa memuji-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap persembahan pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kami sudah menyembah Engkau. Kiranya setiap penyembahan kami, pujian kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu dan kesaksian. Kiranya setiap kesaksian yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kalau nama saya lengkap saya adalah Priyo Rismantoko, Bapak Ibu Saudara. Panggilan akrab saya Aris. Biasa kalau dunia narkoba itu jenenge diapik-apikno. Paini menjadi Angel. Sainem menjadi Selfie. Kalau saya Priyo Rismantoko, kalau orang Jawa kan identik dengan OOO. Tak ganti Aries Veno. Itu nama saya di dunia narkoba, ben rodok keren. Saya berasal dari kota Angin, Bapak Ibu Saudara. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi menengah ke bawah. Makanya tinggi badan saya ya sak gini, enggak tinggi. Karena saya berasal dari desa, saya anak orang desa. Ya itu karena kakean polah lungoneng kuto, akhirnya salah pergaulan, akhirnya melebu penjara, kapok ya. Itu yang saya perkenalan untuk saya. Tidak ada ditanyakan lagi untuk saya. Umur saya masih muda, nanti aja WA pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk seperti lagu tadi, menerima janji-janji Tuhan. Tetapi menerimanya pada sesuatu yang bukan enak, zona aman. Tetapi saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara bahwa masalah itu dapat mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Amin. Kok iso masalah kok iso digawe ndelok Tuhan itu kondi. Nah iki buktine salah sitok ya. Siapa di tempat ini yang tidak pernah memiliki persoalan atau permasalahan? Kalau ada saya angkat topi. Wah enggak topi. Enggak ada ya. Semuanya saya percaya pernah mengalami namanya persoalan. Betul? Apa betul? Saya aja Bapak Ibu Saudara mulai SD kelas 1 sudah memiliki persoalan, sudah memiliki masalah. Kok iso mulai SD? Guru saya selalu memberikan masalah soal matematika, IPA, IPS, PPKN ya. Saya ngerti PPKN pasti usianya sama-sama saya, enggak tua Bu. Masa aku ketok tua itu. Iya PMP lali aku. Jadi saya mengajak setiap orang itu pasti tidak luput daripada masalah. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah takut ketika masalah itu datang. Ojo wedi. Kalau hari-hari ini corona mengancam kehidupan kita, ingat corona memang hebat. Corona hebat enggak? Hebat Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya, yang bisa menutup gereja siapa? Corona. Begitu dahsyatnya corona, bahkan agak jam 10 arah jam 11 saya ini pernah kena corona pendeta. Gak apa-apa Pak ya. Ternyata ya wedi. Iki lho. Sing namanya Pak Titus ini. Enggak apa-apa ya Pak ya, ini untuk menguatkan. Beliau ketika diperhadapkan takut Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika sudah melewati beliau baru sadar. Ternyata Tuhan lebih dahsyat. Jangan takut. Jangan takut. Lah gara-gara corona ini juga banyak membuat masalah-masalah yang lain. Bukan hanya kematian, ekonomi seret, betul enggak? Sing biasanya dodolan ning pasar luaris, gara-gara orang enggak boleh berkerumun akhirnya sepi. Akhirnya pendapatannya berkurang. Betul ya? Biasanya 1 hari 1 juta, sekarang cuma 10.000. Tinggi bayar listrik aja kurang. Akhirnya mulai kok pasar padu karo bojone.
Iku begai selingkuh ya duwe, Pak. Gua iku mancane sampe ora, akhirnya cekcok. Lewes cekcok akhirnya timbul perselisihan. Setelah timbul perselisihan akhirnya survei saudara di pengadilan sana. Sekarang angka perceraian sangat tinggi, hebat ya corona ya. Bahkan perceraian sekarang pun luar biasa melonjak. Artinya membawa masalah yang sangat besar. Saya pun hari-hari ini juga mengalami sebenarnya masalah yang besar. Tetapi sesuai pujian tadi gandol Gusti, leh onok masalah, wes aku ora wedi. Wes kuncine gandol Gusti, leh aku ambruk Gusti mesti ambruk. Oh gandol loh, betul ya? Gak mungkin Gusti itu ambruk, betul? Amin. Halo. Oke, saya ajak baca dulu ya ayatnya. Kita baca dulu Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub pasal 42, kita baca bersama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dulu menghormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisahnya seorang Ayub, kalau di dalam pasal pertama dia seorang yang saleh, tetapi dia boleh mengalami persoalan, boleh mengalami masalah yang luar biasa menurut saya. Kalau saya bawa hidup saya kepada zaman Ayub, wes saya pasti angkat tangan. Hartanya habis, keluarganya habis, anaknya habis, semuanya habis. Tetapi kenapa di dalam pasal 42 dia bisa berbicara begini Bapak Ibu Saudara? Hanya dari kata orang lain saja aku mendengar Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Enak enggak? Siapa yang mau melihat Tuhan? Ayub loh. Di akhir pasalnya itu, akhir-akhir pasal dia bisa ngomong seperti itu. Walaupun sebelumnya perjalanannya itu berat sekali. Tapi dia bisa ngomong seperti itu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita caranya dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan. Saya jadi teringat ketika saya waktu itu masuk di dalam penjara pertama kali Bapak Ibu Saudara. Ketika saya di dalam sebuah ruangan ada bunyi tok 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 tok. Saya tanya, siapa? Tukang laundry. Aman. Saya buka. Dia pulang. Lalu yang kedua ada lagi berselang berapa menit. Dok dok dok. Siapa? Enggak jawab. Dok dok dok. Siapa? Enggak jawab lagi. Dok dok dok. Siapa? Polisi. Waduh wes. Dunia kayak hancur. Wes hidupku kayak wes enggak bisa apa-apa. Pada waktu itu. Pada waktu itu saya mengalami masalah yang sangat berat dan saya hampir saja tidak mampu pada waktu itu. Tetapi apa yang benar apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, dia tidak mengenal Tuhan di dalam gereja, tetapi dia mengenal Tuhan di dalam penjara. Pertanyaannya, di penjara itu enak apa enggak? Berarti dia kenal Tuhan ketika dia tidak di dalam zona yang nyaman. Dia di dalam zona yang terpuruk, dia justru mengenal Tuhan. Tak kasih tahu caranya. Firman Tuhan hari ini singkat aja. Ya, tak kasih tahu caranya. Ada 3 hal ketika kita mengalami sebuah persoalan, ketika mengalami sebuah penderitaan Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jangan kita pernah menyalahkan Tuhan. Halo?
Pernah enggak ketika mengalami persoalan, masalah, kita menyalahkan Tuhan? Pernah saya ketangkap aja, saya ngomong gini Bapak Saudara, ketika polisi ngomong jangan bergerak, saya ngomong, Tuhan kenapa engkau tega? Tuhan kenapa semuanya ini aku alami Tuhan, kenapa? Katanya engkau baik. Padahal Tuhan tetap baik, itu karena kakek polaku dewe, betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah persoalan yang berat, mungkin cekcok sama suami istri, cekcok. Ya mungkin salah satunya kakean pola. Tetapi leh doa sujud dia ngomong, Tuhan kenapa sih engkau tega untuk menggoyang perkawinanku? Lah kurang kerjaan toh Tuhan itu. Betul ya? Setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri itu semuanya berasal dari kita sendiri. Atas seizin Tuhan. Perlu kita catat, Tuhan tidak pernah mencobai. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Nanti baca di rumah aja. Ini kisah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kisahnya sama kayak saya. Cuma bedanya Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan. Kalau saya dipenjara karena mengedarkan. Buanter. Padahal aku orang cerita loh, kasusku narkoba, wong yo roe ya. Jadi bedanya saya sama Rasul Paulus adalah sangat berbeda. Rasul Paulus dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Dia dipenjara. Harusnya kalau saya jadi Rasul Paulus, saya menyalahkan Yesus, betul ya? Logika aja, jangan sok-sok rohani. Kita ngomongnya manusiawi dulu aja. Betul enggak? Ketika kita membawa nama Tuhan, kita dipenjara, kita didera, bahkan Rasul Paulus ditaruh penjara yang paling bawah. Sudah ditaruh di penjara yang paling bawah, di belenggu. Kalau bahasanya Pak Eko itu di sel. Sel apa Pak Eko jenis? Berarti dia eleh di sel, berarti dia koyok. Iya. Loh iya bener. Loh, sing ngomong dewe. Jadi bahasanya sekarang Rasul Paulus pada waktu itu, kalau sekarang sama kayak di sel tikus, Bapak. Ora enak, kipas ora enak. Ana Pak Eko kipas? Air terbatas, sabun ora enek, sikat gigi ora enek. Wis bayangno dhewe, sabun enek, sikat gigi ora enek, koyok wis ngono iku lho. Wis mangkane wong leh metu ke penjara iku rupane butek, wis ojo kaget. Iya, ojo kaget. Ojo kaget. Ya karena ketika masuk sel itu wah soro. Makan pun Bapak Ibu Saudara, segone penjara tak kandani Bapak Ibu Saudara ya. Disantapno kucing lho, mati kucing. Lho bener. Lawuhe iwak pindangi iku dipakakne kucing gak gelemangan kucing. Lho berarti lah gelemangan ya koyo ngalah-ngalahne kucing. Dah, ini hanya beberapa, hanya intermezzo aja. Tapi ya memang kayak gitu asine. Tapi saya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur cadong tak pangan. Iwak asin tak pangan mbak aku. Beda karo wong sing gundul yo. Beda. Itu air cadong ndak mau Bapak Saudara. Ndak mau dia. Nasi cadong juga ndak mau. Tapi tak bujui, banyuku aku tak isi air cadong gitu ya nasine. Iya berarti cuma gaya, kaken gaya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi. Rasul Paulus di penjara, dia harusnya menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Nah, sing jawab sing ditoko. Aku soalnya ditutupi. Oh Bu Adi. Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia memuji Tuhan, dia nyembah Tuhan. Kalau ini sama yang dilakukan oleh saya. Waduh, benar sama. Tapi setelah nakal sih, setelah ketemu Tuhan baru saya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan nama Tuhan, dia malah bersyukur. Dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara di tempat itu terjadi gempa. Bus. Roboh.
bahkan kepala penjara mau bunuh, tapi tidak boleh. Bisa enggak Rasul Paulus dan Silas lari? Tapi dia tidak mau melakukan itu. Saya kalau membawa hidup saya ke zamannya Rasul Paulus, wis ndak mampu, saya jamin Bapak Ibu Saudara. Wah, kecekel polisi yang nangis kok. Ya tanya itu temen nangis orang. Iki kecekel karo Romawi sing wis raja apa? Raja siksa. Tukang siksa. Wes tak jamin nangis ya. Tapi Rasul Paulus tetap menyembah Tuhan. Di dalam dia menyembah Tuhan, mujizat Tuhan makanya kurang apa Alkitab kita ini Bapak Ibu Saudara? Coba katakan sama diri sendiri, kalau masalah datang dalam hidupku, aku tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam tidak menyalahkan Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan di dalam masalahmu. Amin. Katakan sebelah kanan kiri, jangan menyalahkan Tuhan. Setuju? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Yang kedua, ketika masalah datang dalam hidupmu, jangan pernah saudara bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa? Metu sungune. Bersungut-sungut. Ngeluh. Bahasa Inggrisnya ngersulo. Seperti bangsa Israel. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya tidak enak Bapak Ibu Saudara. Ini mulai dia. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Wes ditulung keluar dari Mesir atas pimpinan Musa, tetapi di tengah perjalanan ketika menghadapi persoalan, dia malah bersungut-sungut. Jari ini apa gak ono kuburan? Oleh bahasane wong Jawa, wong Surabaya omonganmu gak enak cak. Ya betul ya. Apa ndak ada kuburan di sana? Sampai aku dimakamno ning perjalanan menuju tanah perjanjian. Kalau saya Bapak Ibu Saudara tidak akan menyalahkan bangsa Israel. Memang pada waktu itu tidak ada pilihan. Kalau saya ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ketika keluar diperhadapkan di depan laut Tiberau, di belakang tentara Israel, tentara Mesir. Jadi kalau ndak mati tenggelam, mati dibunuh tentara Mesir. Wes podo matine, betul ya? Ya ini loh hebatnya dunia itu. Seolah-olah masalah itu datang, kalau enggak aku game over, ya aku is dead. Lek gak selesai ya is dead aku. Seolah-olah itu dunia kalau membuat masalah didatang dalam diri kita, seolah-olah itu wis selesai, ndak ono jalan keluar. Seperti perkawinan, ketika ada sebuah konflik seolah-olah wis ndak ono solusi, wis cerai. Wis pegatan ae bahasa Inggrisnya. Seolah-olah ndak ada solusi. Padahal ketika ngambil sebuah keputusan, kalau sudah cerai, wes tambah masalah itu tambah baik. Ya kalau pegadaian hebat Bapak Ibu Saudara, mengatasi masalah. Bulan ngarep nambah masalah. Bulan ngarep mana, wes masalah besar.
Jadi bangsa Israel pada waktu itu diberhadapkan kematian, dibunuh atau mati sendiri tenggelam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mujizat kembali dinyatakan ketika mereka mulai percaya kepada Musa. Tuhan katakan tongkatmu. Lalu Musa pukulkan tongkatnya, pss, di laut yang terjadi apa? Gelasnya pecah. Yang terjadi lautnya terbelah menjadi dua, belah. Lalu bangsa Israel lewat di tengah-tengah laut Bapak Ibu Saudara. Tetapi bangsa Mesir ketika masuk dalam laut, mereka semuanya mati tenggelam. Tapi bangsa Israel tidak. Ya ini loh Bapak Ibu Saudara, hebatnya Tuhan. Hebatnya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Hebatnya kalau kita gandul Gusti. Mujizat itu pasti akan dinyatakan. Saya mau kasih rahasia yang sangat besar. Mujizat itu tidak akan bisa dinyatakan kalau tidak ada masalah. Kalau cuma berasnya habis itu bukan mujizat Bapak Saudara. Jadi gini, saya pernah sama Bu Toto sama Pak Toto. Gak apa-apa Bu ya, ceritakan ya, menguatkan teman-teman. Kalau kita benar-benar gandul Gusti, perlindungan Tuhan itu pasti ada. Saya sama Pak Toto, itu doakan orang kena corona. Tetapi ikatan batin kami itu ya wedi corona, ya tapi aku ya rawedi ngono lho. Paham ya saya maksudnya? Kita boleh waspada tapi kita tidak boleh takut. Sebenarnya saya berdiri membawakan tentang corona ya rodok wedi, tapi aku gak wedi. Karena Pak setelah membawakan corona pulangnya kena corona. Tapi saya percaya berkali-kali saya berdiri tentang corona, Tuhan masih memberikan perlindungan. Karena yang saya bawa adalah nama Tuhan. Kita boleh waspada tapi tidak boleh takut. Takut kita harus hanya kepada Tuhan. Maut aja Tuhan selamatkan kok kita, apalagi cuma virus, apalagi cuma penyakit, apalagi cuma orang duwe. Mati aja dibangkitkan kok Tuhan. Amin. Halo? Mati loh Bapak Ibu Saudara dibangkitkan. Leseng TV mati dibangkitkan. Bocah kok. Itu cuma sandiwara. Ngapusi bahasa Inggrisnya, ngapusi. Tapi Tuhan Yesus saksinya banyak Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini. Lazarus sudah berapa hari Pak Titus ya? Padahal 2 kali 24 jam itu sudah pecah ya, betul. Harusnya. Tetapi Yesus bisa membuat seperti itu. Apalagi cuma masalah yang ada dalam diri kita. Sanggup ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak bersungut? Saya lain jawab nih, sanggup Tuhan. Sanggup? Setuju? Tak titeni. Jadi kalau ada masalah gini Bapak Ibu, aku sekarang lembek masalah itu, masalahku banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau Pak Adi tinggi, kalau diisi masalah isinya saya akeh ya kapasitasnya. Lah aku sak menit jani masalah itu wabot jani. Iya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika masalah datang ke saya cuma ngomong gini, aku percaya di balik masalah ini ada berkat. Loh iya, percaya enggak? Tak kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara, nanti bukti no. Lain masalah ngomong ngono, goleh gak cocok, hubungi nomor saya. Loh beneran. Kalau masalah ngomong, aku percaya ada berkat di balik masalah. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara, seseorang itu berdiri di jembatan Bapak Ibu Saudara. Berdiri di jembatan. Depan itu jalan raya. Kalau jalan raya, jalan antar provinsi itu bis, bis, tronton, pokoknya sing gede-gede itu lewat situ betul ya. Buanter, bus. Saya nongkrong sini. Tiba-tiba itu ada semut gigit saya Bapak Ibu Saudara. Gigit saya. Saya gedruk. Lah dicokot semut itu ya, jangan digigit, masa gitu. Enggak ya. Pasti lewat Surabaya itu
pasti mengeluarkan umpatan. Saya pada waktu itu wah, ngamuk ngalih Bapak Ibu Saudara, pergi dari posisi saya. Setelah saya pergi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ada mobil besar itu nubruk yang di mana tempat saya berdiri. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya masalah digigit semut tadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi presiden. Oh Bapak, mati. Makanya ketika Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu, pasti ada sesuatu yang lebih dahsyat yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah ngomong di dalam Alkitab, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya itu akan dilakukan itu dan imani Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dulu sempat saya balik Bapak Ibu Saudara, aku pengen Tuhan berkati aku dulu, baru aku cari kerajaan surga. Ya Pak Toto ya. Tetapi tidak datang. Tapi ketika kita belajar setia untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya, Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, hidup kita itu pas-pasan Bapak Ibu Saudara. Pas wayar sekolah ono berkat. Pas bayar hair motor ono berkat. Tidak pernah kekurangan, tetapi stabil. Enak enggak hidup pas-pasan? Pas pingin mobil ya itu mobil. Loh. Tapi orang butuh gak bakal dikasih. Tuhan itu memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Enggak tekno keinginan, dikai motor pingin mobil. Kayak mobil pingin mobil mewah, kayak mobil mewah pingin mobil sport, kayak mobil sport pingin helikopter jaluk jet pribadi. Suwe-suwe nuku gunung. Nggak ada puasnya manusia itu Bapak Ibu Saudara. Oke? Kalau ada masalah, katakan sama masalah itu, ada berkat di balik masalah yang aku terima. Kalau suami istri lagi berantem, ya katakan itu, aku percaya ada berkat. Berkatnya apa? Ya saling introspeksi diri. Kok lewes lancar, rumah tangganya enak, pasti diberkati. Lu bener. Contohnya depan saya ini lurus. Beliau adalah orang yang takut akan Tuhan, doanya karena punya istri, ngiri aku jadi. Punya istri yang takut akan Tuhan, Bu, suaminya diberkati. Amin. Sing jomblo mangane golek bojo sing takut akan Tuhan. Ojo nuruti nafsu. Wahai kalau ayu tapi imannya dijual. Jangan Bapak Ibu Saudara. Eman. Tuhan itu lebih kaya. Aku dulu ketika sebelum balik sama Tuhan, belum kembali ke Tuhan, aku ngiro, wah Tuhan, kalau aku tinggalkan dunia persilatanku, ya dunia narkoba Bapak Saudara, aku pasti kiri. Ya ralido, kiri temen. Tetapi setelah berjalan melalui hujan-hujan, Tuhan boleh berikan kasih karunia hidup pas-pasan. Ya mau pas ngene ono, pas ngono ono. Enak dah Bapak Saudara. Enak. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau masalah dalam kehidupan kita datang, yang terakhir adalah tetap kita mengucap syukur. Iki paling berat levelnya. Pak Titus kemarin mengucap syukur. Saya awalnya Bapak Ibu Saudara ketika mendapatkan sebuah permasalahan, saya tidak bisa mengucap syukur. Pas Bambangnya tambah sangar. Khotbah pendeta, Tuhan Yesus baik-baik, gundulmu jarene ngono. Nyun sewu. Lek ngodahi wong penjara hati-hati. Omongannya atos-atos. Ketika Pak Bambang pada waktu itu di khotbah, Tuhan baik. Baik gimana Tuhan? Wah, aku dilebokno penjara ngene kok baik. Lek Tuhan baik, aku pasti diselamatkan. Iku lak jarimu ya. Tapi kata Tuhan lain. Ketika dia boleh dimasukkan, diproses, akhirnya dipakai Tuhan. Ada berkat toh.
Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, ketika Yesus bersama 5.000 orang, kalau boleh saya katakan, Yesus mengalami sebuah permasalahan, persoalan apa? Dia harus memberikan makan 5.000 Bapak Ibu Saudara, kayak so bayang loh aku. Lapangan itu cukup buat 5.000 Pak? Gak cukup. Tetapi pada waktu itu hanya ada 5 roti, 2 ikan Bapak Ibu Saudara. Apakah doanya Tuhan Yesus ngomong, Bapa yang di surga, lipat gandakan ini? Apakah seperti itu? Bapak di surga, tolong Bapak. Apakah Tuhan Yesus memohon-mohon seperti itu? Kalau kita baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 ini, lalu Yesus mengambil roti. Jadi Yesus mengambil roti, kalau boleh saya tambahkan, dan ikan. Lalu selanjutnya apa? Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika ada sebuah masalah datang dari hidupmu, katakan, aku mengucap syukur Tuhan dengan masalah yang aku terima. Tuhan itu akan bingung. Wah, anakku hebat. Tak kayak masalah ini mengucap syukur. Tak kayak masalah ini mengucap syukur. Wes tak jamin hidupmu diberkati Tuhan. Tak jamin. Saya contek kesaksiannya Bu Toto ya, waktu beliau khotbah di lapas perempuan tentang sakit itu Bu ya. Sakit telinga, beliau ini sakit telinga waktu muda. Sekarang enggak Bu ya. Enggak, sekarang sakit telinga. Dia periksa kemana-mana enggak sembuh Bapak Ibu Saudara. Bahkan beliau ini takut akan Tuhan. Bahkan dia berdoa. Loh bener, karena doa yang salah juga tidak akan bisa berhasil. Doanya gini tuh, dalam nama Tuhan sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tolong Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan sembuhkan. Sembuh enggak? Sembuh enggak? Sembuh enggak? Sembuh Bu Toto? Enggak. Beliau bingung. Kalau imannya enggak kuat, pasti dia akan pergi dari Tuhan. Saya yakin itu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Diobat noro-noro ini gak sembuh. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, beliau diberi hikmat, doanya diubah. Apa Bu Toto? Dia mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku mengucap syukur atas apa yang ku alami. Sembuh enggak Bu? Sembuh, beri kemuliaan untuk Tuhan loh. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Nah, hari ini kalau masalah datang dalam hidupmu, mengucap syukur, puji Tuhan, praise the Lord. Masalah datang dalam hidupku, aku mengucap syukur. Berani enggak seperti itu? Pasti masalahmu langsung selesai, tak jamin kok. Tapi jangan seperti orang ke gereja membawa payung, dia masuk gereja bawa payung, payungnya taruh depan, lalu dia keluar payung pakai lagi. Artinya apa? Ketika masuk ke gereja masalah selesai, ketika keluar dari gereja malah masalahnya dibawa lagi. Sudah, taruh masalahmu. Makanya orang Kristen itu harus punya namanya damai. Orang duwe-duwe guyang-guyu. Urip ijen yo guya-guyu. Masalah datang yo guyang-guyu. Orang Kristen itu hebat loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Bayangkan, pernikahan nyanyi ya. Ada persekutuan nyanyi. Pistonan nyanyi. Mati ya lo. Masih nyanyi. Betul ya? Hebat orang Kristen. Luar biasa. Sukacita, betul. Ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Bagaimana ketika masalah dalam hidupmu. Yang pertama, jangan engkau pernah menyalahkan Tuhan. Yang kedua, jangan engkau pernah bersungut-sungut ketika masalah datang dalam hidupmu. Yang ketiga, mengucap syukur saja ketika masalah datang dalam hidupmu. Maka jangan
janji-janji Tuhan yang dijanjikan di Bible, di Alkitab akan dinyatakan dalam Kita sudah sampai pada penghujung ibadah doa dan kesaksian GKN Immanuel. Semoga setiap penyembahan, pujian, dan kesaksian dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan.